Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Amanda Faradila dengan NIM A1E122106 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa itu? Nah, komunikasi massa itu merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Nah, komunikasi massa itu dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Nah, sebelum berlanjut nih, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu seperti apa komunikasi massa tersebut. Nah, ini dia contohnya. Pak, permisi Pak, mohon maaf, itu dari Selamat siang pemirsa, breaking news Sebentar, silakan ya. dari Dewan Perwakilan Rakyat. Minggu depan tanggal 31 Februari Aman juga ya? akan diberlakukan Tidak macet dari prosedur semua. Pak. Tidak ada revisi, memang cocok untuk kita. Ya, Selamat siang pemirsa, breaking news kali ini datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Minggu depan tanggal 31 Februari 2030 akan diberlakukan pengurangan jumlah. Hal ini diutarakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Iya dong, pengurangan jumlah guru itu harus kita lakukan karena ada itu perlu kita ngatur mata-mata minimal dan lain-lain gitu. Terus kemudian saya hari ini kita kembali menunjukkan bahwa kaum petani, nelayan bisa bergabung pada Republik Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang ini. apa lagi sih mereka ini? Oh, apa karena pengurangan jumlah guru? Sepertinya mereka akan saya ajak rapat saja deh, biar masalah kita selesai, biar ada kerusuhan. Jadi, masalah kalian apa? Banyak masalah kita. Susah jelasin. Kok bisa nggak bisa apa-apa dong? Tapi gak bisa gitu pak. Gitu. Nggak bisa apa kan, nggak ada apa-apa. Mengulang guru itu gak bisa pak. Gak bisa kita dikurangi, gak bisa. Nanti kita tuh mau kerja apa coba? Anak istri saya pak, mana apa? Nah, mana apa? Mau jelas mana apa pak? Tapi kita, Kita mau guru. Anak saya masih sekolah pak. SD masih menyusui pak. Gimana lagi mau nyambung sekolahnya? tapi kami Minta kepastian buat sama bapak. tapi kami mengurangi jumlah buruh juga ada maksudnya. Jadi, maksud kami mengurangi jumlah pengurangan buruh itu untuk agar tindak kejahatan itu bisa berkurang, karena dengan banyaknya buruh dan mereka juga kurang pendidikan. Tidak pernah dapat pendidikan. Ada sama-sama kawain kita. Kita sama-sama siapa? Sama-sama makan nasi. Bapak juga makan nasi kan? Iya. Tingkat pengangguran di Indonesia tinggi pak. Kita nanti mau makan sama bapak. Tolong dong pak, nanti kami pak, pakai kecil. Pandangnya kami Begini, saya punya solusi. Bagaimana kalau tidak banyak? Nah, jumlah buruh yang masuk, yang bisa menjadi buruh adalah buruh-buruh yang nanti kita berikan pembelajaran terlebih dahulu agar tindak kriminal dan lain-lain yang berhubungan dengan hal-hal negatif dapat tidak terjadi. Seperti itu. Bagaimana? Bagaimana? Menurut bapak itu yang terbaik. Menurut saya itu yang terbaik. Itu adalah jalan tengah untuk kita semua. Bagaimana? Baik pak. Saya mana? Saya setuju. Ya, saya mau lagi. Ya udah. Berarti tidak ada perasaan kecewa di antara kita atau apa? Ya, udah mau lagi. Kita lihat seperti apa. Baiklah kalau begitu. Berarti pembicaraan ini kita selesaikan dan nanti kami akan tindak lanjuti untuk pembelajaran seperti itu. Oke. Ya, siap. Gimana teman-teman? Udah lihat belum contoh dari komunikasi massa itu seperti apa? Nah, kalau gitu kita lanjut ke definisi komunikasi massa. Pada dasarnya komunikasi massa itu adalah komunikasi melalui massa, melalui media cetak dan elektronik. Komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang sangat banyak itu melalui media massa seperti TV, radio, koran, dan sebagainya yang disampaikan terbuka kepada masyarakat luas di berbagai wilayah. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi massa. Nah, unsur-unsur komunikasi massa itu ada apa aja sih? Nah, yang di sini pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua ada komunikan. Komunikan ini yaitu penerima atau pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang ketiga ada pesan. Nah, pesan itu adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Yang terakhir ada efek. Nah, efek komunikasi itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi.
Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Menurut Harold Laswell, yang pertama itu ada membujuk. Nah, yang kedua ada menginformasikan. Maksud menginformasikan itu adalah kita itu seperti memberi informasi kepada khalayak ramai seperti berita dan sebagainya yang disampaikan melalui TV, melalui seperti kalau aplikasi sekarang ada TikTok, kita bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi yang terbaru mungkin ya. Yang selanjutnya ada memberi hiburan. Nah, sebagai media hiburan kepada para audiens, itu pasti kan kalian udah pernah ya, seperti TikTok juga udah contohnya itu, dan seperti kalau dari acara TV itu seperti acara kuis, seperti mendengar musik di radio, dan cerita pendek pada majalah, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada transmisi budaya. Nah, seni budaya itu tidak dapat dijelaskan dalam bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu komunikan secara sadar dan tidak sadar mempelajari budaya tertentu melalui media massa. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, menurut komunikasi massa dalam perjalanannya juga memiliki fungsi pengawasan nih, atau kontak sosial. Masyarakat artinya itu media massa sebagai wahana untuk mencoba mengumpulkan dan menyebarluaskan berita yang sekiranya itu perlu untuk diperhatikan atau diperlihatkan oleh khalayak ramai. Yang selanjutnya adalah fungsi pewarisan sosial. Nah, media massa itu dianggap sebagai wahana pembelajaran dan pewarisan kebudayaan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Nah, media dalam menyebarkan informasi yang mengandung unsur-unsur budaya norma-norma yang akan menjadi bahan yang baik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikasi terlembagakan. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum komunikasi terlembagakan itu apa? Nah, komunikasi terlembagakan ini itu maksudnya adalah bahwa komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikatornya itu bergerak dalam suatu organisasi yang kompleks dari pencarian pesan hingga diterima oleh komunikan. Yang kedua ada pesan bersifat umum. Nah, maksudnya ini adalah komunikasi massa itu bersifat terbuka yang artinya itu ditunjukkan untuk semua, bahkan suatu kelompok tertentu sehingga disebut umum. Jadi itu semua orang itu harus tahu. Jadi dia bersifat umum. Yang ketiga ada komunikasinya itu anonim dan heterogen. Nah, maksudnya ini adalah komunikasi massa tidak mengenal komunikan karena menggunakan media dan tidak bersifat tatap muka. Jadi itu bisa tidak bersifat tatap muka karena dia dari media massa ya teman-teman. Nah, yang keempat ada media massa menimbulkan keserempakan. Nah, berbeda dengan komunikasi jenis lainnya nih. Komunikasi massa itu harus mencapai sasaran khalayak dengan jumlah relatif yang banyak dan tidak terbatas nih teman-teman, serta serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama. Yang selanjutnya ada komunikasi bersifat satu arah. Nah, karena pelaku komunikasi itu tidak dapat melakukan kontak langsung ya dan memberikan respon atas pesan yang diterima, jadi dia cuma bersifat satu arah. Nah, yang keenam ada umpan balik. Nah, dalam komunikasi massa itu umpan balik yang disampaikan secara tidak langsung dan dia itu tertunda. Yang ketujuh itu ada komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Nah, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang komunikasi massa ya teman-teman. Nah, tadi juga sudah ada saya berikan contoh dari komunikasi massa. Kalian udah pasti nonton ya video komunikasi massa itu. Semoga kalian suka. Jadi, maaf kalau aku ada salah dari perkataan atau penjelasan, mungkin teman-teman itu kurang mengerti dan paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.